Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sedulurku semua, kembali lagi di channel Kang Sueb. Nah, channel ini membahas tentang spiritual dan ilmu hikmah dan pengalaman-pengalaman spiritual yang ada di saya ya. Oke, buat para sedulurku semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di channel saya, dan saya doakan semoga para sedulurku semua sehat selalu, murah rezekinya, dan menjadi orang yang sukses di segala bidang ya. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa siapkan kopi dan rokoknya ya. Ngopi pahit dulu biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit. Salam kopi pahit. Oke, buat para sedulurku semua, di tema kita kali ini adalah temanya cara mudah menangkal santet. Nah, ini akan saya coba berbagi kepada para sedulurku semua pengalaman ya. Yang kadang-kadang hal-hal kecil itu memang sering dilupakan. Nah oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dinyalakan dulu rokoknya biar tenang dohir dan batinnya ya. Oke, para sedulurku semua, topik kita kali ini adalah cara mudah menangkal santet untuk pemula. Nah, di video ini akan saya coba berikan sekilas atau sejarah tentang santet dulu ya. Fenomena di era digital ini banyak sekali ya orang atau persaingan, orang yang tidak suka kalau dia tidak berani di depan, dia biasanya bisa bermain belakang ya. Orang yang memang sakit hati ataupun benci, dia untuk melampiaskannya biasanya kalau dia tidak berani di depan, dia beraninya di belakang, mungkin dengan cara-cara yang tidak diketahui orang, yaitu dengan cara menggunakan media santet ya kan. Nah, itu untuk para sedulurku semua, mungkin asal mula santet itu bisa terjadi itu karena mungkin awalnya itu kita punya masalah sama orang, ataupun orang itu benci dengan kita, dia tidak berani di depan, dia beraninya di belakang, mungkin dia akan menggunakan dengan santet, dengan jalur santet supaya memberikan rasa kepuasan ataupun dendam dia ataupun amarah dia itu bisa dibalaskan ya. Oke, buat para sedulurku semua, sedikit sejarah tentang santet yang tadi saya jelaskan. Mungkin kembali ke topik, yaitu bagaimana cara mudah menangkal santet ya. Oke, disimak ya video saya dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham dan biar bisa menambah wawasan kepada sedulurku semua. Oke, langsung ke topik kita pembahasan, yaitu cara mudah menangkal santet. Oke, ya buat para sedulurku semua, yang pertama yaitu usahakan kita menanam tanaman yang mempunyai efek energi alami positif untuk menangkal santet ataupun menyerap energi negatif yang ada dikirim orang ke rumah kita. Nah, tanamannya itu apa aja sih? Yang pertama itu tanaman pohon kelor, terus bambu kuning, terus ada bengle. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman kalau ada biasanya daun kelor ya yang muda ya, tanaman kelor yang muda yang mudah ditanam dan tidak terlalu rimbun ya. Nah, efek kerja dari tanaman kelor ini seperti apa untuk menangkal? Biasanya dia bagusnya itu ditaruh di depan rumah ataupun di 4 sudut rumah kita, karena kita nggak tahu kiriman itu datangnya dari mana. Nah, efek kerja dari tanaman itu sendiri biasanya adalah menyerap energi negatif yang ada dari luar ataupun kiriman santet itu.
nanti diserap dia baru akan dibalikan lagi ataupun dinetralkan dari energi negatif tadi. Nah, biasanya yang sering terjadi ketika ada kiriman santet itu, kalau kita punya tanaman seperti itu biasanya tanamannya itu nggak layu tapi langsung kebakar, langsung kayak layunya bener-bener langsung 1 hari, dia nggak pakai nunggu 2-3 hari. Biasanya seperti itu kalau itu ada efek negatif atau energi negatif atau kiriman santet. Kita punya tanaman yang tadi kita sebut tadi itu ya, tanaman penangkal santet tadi, biasanya itu langsung layu kayak bener-bener kering aja ya. Nah, itu biasanya efek kerja dari tanaman itu seperti itu. Buat teman-temanku, cari aja nanti kalau teman-teman punya rumah ataupun pengen menempati rumah, nanti usahakan tanam aja itu daun kelor di 4 sudut ataupun bambu kuning ya, bambu kuning untuk penangkalnya. Itu salah satu cara ataupun dari tanaman itu untuk menangkal energi negatif yang akan masuk ke rumah kita ataupun menyerang kita ya. Buat cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua ini biasanya kalau di orang Jawa ataupun orang Sunda ya, itu ada yang namanya kita tidur di lantai. Kenapa kita harus tidur di lantai? Karena santet itu biasanya energinya energi bumi ya. Makanya kalau makhluk halus itu nggak ada yang namanya nempel di bumi, dia pasti ngambang. Nggak bakal nempel di bumi. Usahakan teman-teman tidur itu jangan tingginya sampai 0,5 meter. Usahakan teman-teman tidur itu emang kalau dulu kan pakainya ya tikar, kalau bisa diusahakan pakai tikar ataupun pakai kasur, tapi jangan terlalu tinggi, karena itu sangat mudah sekali untuk kiriman santet ataupun energi negatif masuk ke badan kita. Nah, itu usahakan tidurnya di lantai. Supaya apa? Analoginya ketika energi min dengan min itu pasti plus ya, nggak mungkin ketemu ini ya. Jadi kalau kayak dia energi, misalnya dia ketemunya bumi dengan bumi, dia nggak bakal nyatu, dia pasti ngambang. Nah, seperti itulah analoginya kalau teman-teman tidur di bawah. Nah, itu menurut orang-orang kampung kan seperti itu ya cara menangkalnya. Nah, itu bisa diterapkan oleh teman-teman dan dicoba dilakukan supaya mencegah dengan mudah supaya terhindar dari namanya santet. Para sedulurku semua pencinta spiritual. Nah, untuk cara ketiga yaitu kita tidur di atas jam 12. Nah, ini akan saya jelaskan dulu waktu-waktu bekerjanya santet ataupun energi negatif ataupun ilmu gaib itu di habis maghrib sampai jam 11. Itu powernya sangat besar. Makanya ketika orang yang terserang di jam 6 sampai jam 11 malam mentok jam 12 itu efeknya cepat banget. Bereaksinya cepat banget. Makanya kalau diusahakan ketika kita ada masalah dengan orang dan sudah mulai terasa ada serangan-serangan gaib, usahakan kita tidur di atas jam 12. Karena kalau di jam 12 itu walaupun kita terserang, itu nanti efek dari energinya itu sendiri tidak terlalu besar dibandingkan dari jam 6 sampai jam 11 malam. Itu beda nanti, beda efeknya itu benar-benar akan terasa kepada si korban. Usahakan tidur di jam 12 ya, di atas jam 12 kalau untuk menghindari ilmu pengaruh santet yang powernya sangat besar itu di antara jam 6 sampai jam 11 malam. Habis maghrib sampai jam 11 malam. Buat para sedulurku. Terus ada lagi cara keempat yaitu cara keempat itu ada yang namanya, tahu kalau menir ya? Bukan menir ya, kulit dari ketan hitam, kulit ari, kulitnya padi tapi dari beras ketan hitam ya. Nah, itu biasanya itu kalau orang-orang kampung itu biasanya dijadiin kayak wafak dibungkus. Kalau masih anak kecil tuh banyak di situ.
Nah itu juga itu bisa untuk menetralkan energi negatif ataupun kiriman energi-energi goib yang negatif. Itu bisa dengan itu ya syaratnya ya. Itu kulit, namanya kulit ketan hitam ya, kulit ketan hitam, maksudnya berasnya ya, kulit beras ketan hitam itu tuh bisa untuk jadikan media atau sarana menetralkan energi negatif yang ada dari kiriman orang. Itu bisa nanti dicoba aja, silakan buat para sedulurku semua, sambil nanti dibacakan aja Al-Fatihah ataupun Falak, Anas, baru ditiupkan, baru dipakai. Bisa dijadikan suwuk kalau di anak kecil, kalau di orang besar bisa ditaruh di dalam rumah di sudut, bagusnya 4 sudut, karena kita tidak tahu kiriman itu datangnya dari mana, dari arah mana kita tidak tahu. Kalau bagusnya itu nanti dibikin aja 4 bungkus atau 4 sudut atau 4 penjuru ya, supaya nanti kalau ada energi negatif itu bisa terserap ataupun bisa mencegah atau meminimkan serangan goib atau serangan santet yang dikirim oleh musuh atau lawan kita. Oke, para sedulurku semua, tadi sudah 4 cara yang saya berikan kepada sedulurku semua. Yang kelima, kita usahakan atau meminta ataupun berijazah kepada seorang guru ataupun kepada seorang ustadz ataupun kepada seorang spiritual, meminta benda petua atau wafak untuk diisikan energi-energi negatif untuk ditanam atau di rumah kita. Nah itu bisa juga cara yang kelima, bisa bisa dicoba oleh teman-teman atau sedulurku semua. Nah itu biasanya media yang diberikan itu macam-macam. Media yang diberikan itu macam-macam ya, tergantung dari guru ataupun ustadz yang nanti akan memberikan. Nah itu mungkin cara-cara yang para sedulurku semua. Yang keenam itu yaitu kita pakai media hewan, yaitu namanya kucing. Nah kucing ini itu lebih peka terhadap goib. Nah nanti kalau ada orang di rumahnya itu dia punya melihara kucing, biasanya efeknya ketika ada serangan goib itu yang pertama itu yang diserang itu hewannya. Dia akan kalau dia kuat dia akan hidup, tapi sakit biasanya selang sehari ya. Dia sakit kelihatan jelas banget parah sakitnya, langsung mati dia, nggak pakai lama, biasanya seperti itu. Nah efek dari serangan itu dia akan masuk ke dalam si kucing tadi kalau kita di rumah melihara kucing. Nah karena kucing itu juga dia bisa melihat pertanda ada suatu kejadian ataupun hal goib yang memang kurang bagus, itu dia biasanya sudah memberikan tanda ya. Cuman kadang-kadang kita sebagai pemiliknya itu kurang memahami, karena kita anggap udah itu hewan peliharaan aja. Padahal di situ ada kelebihan, kucing itu bisa menangkal santet juga. Oke, buat para sedulurku semua, nah itu tadi 6 cara. Nah sekarang yang ketujuh itu adalah masih hewan ya. Sini buat para temanku, buat para sedulurku semua, di sini ada hewan yang satu ini mungkin tidak pada umumnya buat dipelihara, tapi bisa dicoba dan ini sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan dari hal goib ataupun kiriman santet. Yaitu apa sih? Ini masih bentuknya burung, namanya burung gagak. Nah buat para sedulurku semua pasti kaget ya yang baru mendengar, kenapa kok gagak itu bisa menetralisir dari energi negatif atau kiriman santet orang yang mengirim ke kita ataupun ke si korban. Nah proses kerjanya sama. Nanti kalau ada kiriman ataupun santet ataupun energi negatif yang masuk ke dalam rumah, nah kalau ada peliharaan hewan gagak, biasanya yang diserang hewannya dulu. Hewannya cara kerjanya sama, dia akan menyerap energi negatif yang ada ataupun santet yang dikirim tadi itu ke hewan. Si gagak itu menyerap biasanya kalau dia tidak kuat dia akan mati. Biasanya selangnya nggak lama kalau di burung, beda dengan di kucing. Kalau di burung itu biasanya malam sudah diserang, pagi dia bisa langsung mati, bisa terlihat seperti itu. Karena memang gagak itu identiknya ya dengan hal-hal mistik, tapi di situ dia punya kelebihan dan keunikan, yaitu bisa menangkal santet ataupun menangkal energi goib. Maksudnya energi goib yang negatif. Nah di sini
buat para sedulurku semua, kita jangan fanatik ya, jangan fanatik ataupun gimana ya, kalau ada orang yang melihara gagak atau seperti apa, karena memang orang yang paham itu dia tahu ilmunya. Karena untuk menangkal santet itu salah satunya dari hewan, yaitu kucing tadi, yaitu sekarang yang saya jelaskan tadi, burung gagak. Oke, buat para sedulurku semua yang kedelapan ini, nih yang cara yang kedelapan ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Di sini saya bicara bukan satu agama tapi lintas agama. Silakan buat para sedulurku semua, isi hati kita, pikiran kita, kolbu kita dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ingat Tuhannya masing-masing di setiap laku, tingkah laku itu, ingat ya, supaya apa? Supaya terjaga. Dengan kita mengingat Sang Pencipta itu, energi negatif yang masuk ke badan kita itu akan difilter, tidak langsung mengena spontanitas mengenai ke kita. Walaupun kena, kalau kita masih ingat dengan Sang Pencipta itu minimnya itu diminimkan resikonya, tidak langsung tidak langsung pingsan, minimal ada tumburan energi yang efeknya itu di kepala kita pusing, di badan kita hawanya panas. Itu sebenarnya sudah ada serangan negatif ataupun serangan santet yang memang kita nggak tahu gitu kan. Nah itu yang kedelapan ini. Semoga teman-teman selalu ingat ya sama Tuhan yang Maha Esa, selalu waspada dan selalu menjaga tutur kata agar kita jangan banyak musuh, agar kita tidak dimusuhi. Oke, buat para sedulurku semua, mungkin 8 cara yang saya jelaskan di sini semoga bermanfaat. Cara mudah menangkal santet untuk pemula bisa dicoba, silakan dilakukan ataupun dipraktekkan untuk para sedulurku semua. Mungkin untuk topik kita kali ini saya akhiri sekian saja ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berdoa, pikiran positif, yakin sama Sang Maha Kuasa. Ingat, bangun tidur, sebelum tidur kita berdoa ya. Mungkin seperti itu aja ya untuk video kita kali ini. Saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya dari awal sampai akhir ada yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya saya tutup. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.